Halo Sobat Amis, selamat datang di channel YouTube gua. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang ikan impor nih. Sebelum kita lanjut ke topiknya, lebih kalian tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube gua. Pada video kali ini gua akan nge-review tentang ikan impor yang dimana ikan ini bukanlah ikan endemik Indonesia. Yang kita tahu karena ikan di Indonesia ini banyak sekali beragam, tapi ikan ini bukan berasal dari Indonesia. Jadi ikan ini adalah salah satu dari negara India. Ya memang di India banyak banget ikan-ikan eksotik. Ya saya juga senang sih sama ikan-ikan itu. Oke, kita akan nge-review ikan ini. Karena sebelumnya ikan ini nggak terlalu niat, gue nggak niat beli ikan ini karena sebelumnya itu gue pergi ke sebuah wilayah, yang dimana wilayah itu ada sebuah perusahaan. Gue datang ke sono untuk panggilan tugas, jadi gue datang ke sana untuk melakukan beberapa tugas gue. Dan seketika itu udah kelar, gue mau balik ke rumah. Cuman gue lihat di Google Maps, daerah situ nggak jauh dari Ciseeng. Nah, yang dimana kalian tahu Ciseeng Bogor nggak jauh dari pasar ikan Hias Parung. Jadi saat gue lihat lagi, ternyata dari wilayah tempat gue kemarin datang ke Ciseeng itu kurang lebih sekitar 1 jaman atau 58 menit lah. Jadi lumayan. Jadi kalau gue tadi pengen lewat BSD, tapi karena gue lihat gak jauh dari Ciseeng, biar ibarat kata gue pulang harus bawa tentengan lah, masa ya cuma gitu doang. Jadi gue putuskan untuk mampir ke pasar ikan Hias Parung. Dan gue di situ emang nggak niat untuk review karena gue nggak menyiapkan beberapa hal untuk mereview kayak youtuber lain gitu kan, contoh seperti Esa Vlog dan lain-lainnya. Jadi gue nggak ada niatan buat review situ. Jadi situ niatan awal gue adalah membeli beberapa ikan. Jadi gue akan kasih tahu ke kalian kalau mereview lah. Jadi gua membeli satu jenis ikan apa gitu. Dan alhamdulillah saat gua muter-muter di situ capek, muter-muter, gua dapat ikan ini, dapat ikan import. Yang dimana ikan ini memang salah satu endemik dari negara India. Yang dimana di Indonesia juga peminatnya sangat banyak. Penasaran ikan apa? Simak videonya sampai habis. Oke guys, kita akan lihat ikan apa sih yang gue beli di pasar Parung kemarin. Karena yang gue bilang tadi, gue nggak terlalu niat untuk beli ikan ini, tapi karena gue ada panggilan tugas, jadi gue mampir ke pasar ikan Hias Parung. Jadi gue mampir sebentar untuk membeli ikan ini, dan inilah ikannya. Ini adalah Channa stewarti. Gue beli ikan ini di pasar Parung kemarin dengan harga 350.000. Ini sekitar ukuran
10 cm lah, 9-10 cm kurang lebih. Jadi awal mulanya emang gue gak niat nih beli ikan, tapi emang karena kebetulan gue belum pernah miara stewarti, jadi gue beli ikan ini. Gue beli ini sama Cana asiatica, asiatica WS, terus sama ada ikan-ikan yang kayak pleti gitu-gitu kan, kayak moli gitu ya. Jadi ya iseng-iseng aja sebenarnya, nggak ada niatan awal buat kesana, nggak ada niatan buat nge-review. Karena ada panggilan tugas, gua mampir sekalian ke pasar ikan, dan gua nggak review harga-harganya gimana, karena menurut gua juga harganya juga mulai sekarang udah hampir sama kayak di pasar ikan Jatinegara. Jadi mungkin untuk orang-orang yang daerah sana, di daerah situ di Keparung itu murah, dan di Jatinegara untuk daerah-daerah Bekasi dan sekitarnya juga termasuk murah. Jadi menurut gua harga mereka itu nggak jauh beda lah, karena harga ikan itu nggak stabil, bisa naik bisa turun. Next time mungkin gua akan bikin video 5 alasan kenapa harga ikan itu nggak stabil. Nah, ada 5 alasannya. Nanti next video kita akan kasih tahu apa alasannya kenapa harga ikan itu nggak stabil. Oke, karena gue beli ini stewarti, ya gue beli stewarti, dan gue pakai thumbnailnya itu kan gambar Barka ya, karena dia itu 11-12 sama si Barka, dan satu daerah dimana ditemukan juga si ikan Barka itu. Jadi kalau nanti kita jelasin masalah Barka, saya belum terlalu tahu. Tapi sehubung ini gue dapat labelnya itu stewarti Arunakal, ya gue dapat labelnya stewarti Arunakal. Apakah benar ada stewarti Arunakal ini? Apakah cuma sekedar label? Ya, yang harus kalian tahu kalau stewarti ini sama seperti Maruliodes, yaitu menggunakan locality atau tempat di mana diambil. Dan kita akan buktikan apakah benar locality-nya itu beneran ada atau cuman sekedar gimmick. Dan kita akan lihat ya di alamnya itu si Kalicola, Karbianglong ataupun Arunakal apakah sama, yaitu sama-sama di alam bebas, atau bahkan di perkampungan seperti yang ada di Indonesia. Contohnya di Indonesia kayak Jakarta, Bekasi, nah, atau kayak di perkampungan gitu, kayak perhutan-hutan gitu, kayak di contoh di Kalimantan. Nah, jadi kita akan lihat, kita akan buktikan juga apakah hal itu adalah benar atau sekedar gimmick atau sekedar labelan saja lah. Karena stewarti ini mengikuti label seperti siapa? Maruliodes. Tapi untuk saat ini video ini dibuat, stewarti hanya mempunyai 2 lokality, yaitu 3 lokality ya, yaitu Karbianglong, Kalicola, dan Arunakal. Dan karena sehubung gue dapat labelnya Arunakal, kita akan lihat apakah benar atau enggak. Oh ya, catatan penting buat kalian, kalau beli ikan ini, kalian jangan lihat dari labelnya. Contoh kayak Kalicola, Karbianglong, dan Arunakal. Karena label itu cuman di mana diambil tempatnya aja. Dan ini kita akan membuktikan apakah benar Karbianglong, Arunakal, dan juga Kalicola apakah ada tempatnya atau enggak. Maka dari ini kita akan buktikan, dan agar tidak terjadi simpang siur ya, karena gabus kalau salah persepsi sedikit bakalan ada bentrok ya. Walaupun bentroknya cuma berbagai ilmu, cuman apa ya, kayak bertukar pikiran, cuman gara-gara gabus kadang ada yang berantem. Itu nggak bagus buat pergabusan ya, karena dari hobi itu harusnya jadi saudara, jangan jadi musuh. Tapi ada aja si oknum.
Oke, kita akan lihat nih, apakah kampung halaman dia itu beneran ada apa enggak. Kita lihat nih, satu-satu. Let's go. Oke guys, yang pertama yaitu adalah Stewarti dari Karbianglong. Ya, Karbianglong itu adalah nama daerah yang dimana kalian bisa lihat Karbianglong itu tempatnya seperti di daerah padat penduduk ya, dimana banyak sekali orang tinggal di situ, kayak ada rumah-rumah, dan kalian juga bisa lihat di situ tuh kayak ada stadion. Entah ini tertulisnya sih distrik Karbianglong Timur ya, jadi ini daerah-daerah perumahan. Dan karena di tempat tadi itu ada dua wilayah, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, mungkin diantara dua ini adalah di tempat temukannya si Stewarti. Jadi dinamakan Stewarti Karbianglong karena memang ada tempatnya yaitu di Karbianglong. Ya guys, kita akan melihat juga yang dari Kalikola. Kalikola apakah benar ada atau enggak? Karena sering sekali yang dijadikan grade A dan grade B. Nah itu, jadi perbedaan grade ya. Jadi yang nggak ada dotnya itu masuk ke Kalikola, yang Karbianglong itu yang ada dotnya. Nah itu, jadi kita akan lihat apakah Kalikola itu beneran ada atau enggak. Nah ini daerah Kalikola itu justru malah kayak pegunungan, yang dimana banyak sekali di kanan kirinya itu pegunungan yang kalian bisa lihat. Nah di sekitarnya itu semuanya pegunungan, jadi Kalikola itu ditemukannya di tempat pegunungan. Jadi bukan sekedar label, ternyata sama seperti Maru, prinsipnya yaitu di tempat ditemukannya. Oke, ini yang terakhir yaitu dari Arunachal Pradesh. Nah, apakah benar daerahnya ada atau enggak? Kita lihat. Nah, ini adalah tempat di mana Auranti juga ada di sini. Barca juga bisa ditemukan di sini juga. Kenapa? Karena daerahnya itu tidak jauh dari yang namanya Nepal, tempat yang dingin. Kalian bisa lihat ada putih-putih, itu adalah daerah di mana ada salju. Jadi ikan ini memang ada di daerah situ karena memang daerah tangkapannya itu memang dari sana. Jadi namanya adalah Stewarti Arunachal. Jadi bukan cuma sekedar gimmick. Next time mungkin akan ada lebih lagi ya di sini. Tapi kita sudah membuktikan 3 lokal itu. Oke, kita udah lihat faculty-nya ternyata beneran ada. Jadi bukan sekedar labelan, tapi ternyata memang adalah sebuah tangkapan di mana ia ditangkap, sama seperti Maruliodes. Jadi untuk grade, mungkin kalau dibilang harga, kita lihat dulu dari kualitas ikan, karena banyak sekali yang yang berkuar-kuar, ini berkata menyuarakan harga ikan itu tidak ada patokan, karena memang ada kualitas, ada harga. Ya memang sering banget saya ibarat kata dapat ikan-ikan yang yang jelek ya, pasti yang murah ya pasti kualitasnya nggak terlalu ini. Cuman lihat teman-teman yang ibarat kata belinya kualitas bagus, ya harganya memang lumayan tinggi. Sama seperti Yellow Sentarum, ada teman yang beli hingga nyampe 5 juta. Kenapa? Karena memang bunganya yang banyak. Saya dapat label, dapat Yellow Sentarum dimana cuma harga 100.000. Ya kecil ya, buluk dah. Jadi harga ikan itu cuman tergantung dari kualitas, bukan dari tempat dimana ia diambil. Sama seperti ini. Contoh, kalian membeli ikan di label A serta ada di label B. Label A itu lebih bagus, maksudnya lebih mahal harganya dibandingkan si label B.
Apakah kita membeli ikan dengan label A karena ikannya jelek, kita perawatannya kurang, langsung kita bisa masukin ke label B? Tidak bisa. Karena kenapa? Karena apa yang kita beli itu yang kita dapatkan. Contoh, kita dapat label A, yaitu contoh, kita ambil contoh ya, itu dari Kampung Legon atau di tempat saya ini, dan di label B yaitu di daerah dimana sampingnya itu yaitu Jatimulya. Nah, jadi kalau saya dapat label A, yang dimana memang saya membelinya dengan kualitas label A, mungkin seperti itu. Jadi nanti kita jual ya tetap kita harus menggunakan label A. Kenapa? Karena di tempat label A itu adalah tempat dimana kita dapat. Contoh kayak yang lagi viral, Rampit dan Sentarum, Sampit dan Barito. Kalau kalian perlu ketahui, tahun 2018 kurang lebih itu saya dapat Sentarum itu merah loh, merah Pak. Itu dibilang kenapa sekarang Sentarumnya udah mulai nggak terlalu kayak dulu, saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu kalau seperti itu. Entah itu Semarantau, karena Semarantau adalah di daerah Kalbar, entah itu Kapuas Hulu, Kuala Kapuas. Saya nggak akan ngejelasin secara terperinci karena saya tidak mengetahui tentang ikan-ikan seperti itu. Kenapa? Karena kalau saya salah penyebutan, saya takut ada permasalahan sama kawan-kawan kita yang ada di Kalimantan. Jadi kita serahkan untuk ikan-ikan endemik kita sama yang lebih ahli. Jadi gua kasih tahu begini ya, mungkin apa yang gua ketahui aja. Nanti buat suhu-suhu yang memang mengetahui lebih detailnya tentang ikan-ikan lain, nanti kalian bisa terangkan, nanti saya akan lihat dan akan saya pelajari. Karena belajar itu menurut saya sangat penting untuk seorang newbie kayak saya. Kalau cuman mengandalkan ilmu yang emang saya punya sekarang, ya kita nggak akan berkembang. Jadi buat suhu kalau ada salah koreksi aja. Next time, next video kita akan bikin pengoreksiannya. Oke, jadi itu aja ya. Nanti mungkin kalau ada waktu gua akan ngebahas tentang cana-cana seperti cana Auranti. Bahkan kalau gua ada duit mungkin gua akan beli cana Barca. Ya mudah-mudahan aja. Sekian dulu dari gua. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar nanti ketika gua memberikan informasi penting, kalian tidak ketinggalan. Karena nanti kita akan mulai lagi mencari info-info menarik. Oke, pada penutupan video terakhir, gua akan videoin unboxing dimana dia akan kita taruh di akuarium. Jadi kita akan unboxing dia dari plastik ke akuarium. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan kepada suhu-suhu serta guru-guru yang telah mengajarkan saya banyak sekali ilmu-ilmu tentang ikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi lebih maju dan lebih sukses di dunia perikanan. Dan saya memberikan sebuah nasihat untuk para kaum B1 dapat ikan apa, A1 dapat ikan apa. Mudah-mudahan syukur-syukur dapat ikan bagus. Bertobatlah nak, karena ikan itu susah ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.